Provinsi Papua Barat Daya. Di sini kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya Mary Ridiati Wirianudama dari SMP Negeri 1 Kota Sorong. Teman di samping kiri saya Gina Simanjuta dari SMP Negeri 1 Kota Sorong, dan teman di sebelah saya Elsa Francisca Agerti dari SD Negeri 40 Kota Sorong, dan teman di samping kanan saya Mirayanti Pasande dari SD Negeri 12 Kota Sorong, dan teman di samping kanan saya Selvi Amelia Dikwatil dari SMA Ampera Kota Sorong. Selamat menyaksikan Guru Bergerak Indonesia. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Bu. Gimana Bu? Puji Tuhan sehat juga. Baik Ibu Dina, kita mulai ya. Pertama-tama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, Ibu sebagai Bu Dina sebagai coach ya? Iya. Dan coachnya Mary. Oke baik. Nah, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian kita ya. Oke, apakah sudah sesuai dengan penilaian kita nantinya? Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching juga menanggapi akan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah tanyakan. Oke, baik Bu. Jangan lupa juga Bu ya, sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik ya. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching pagi hari ini? Baik Bu, ya, untuk coaching hari ini yang akan dikembangkan potensinya yaitu pasien atau kantor penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari coaching dari observasi ini? Baik Bu, untuk coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan tersebut. Oke, baik. Baik Ibu, kita masuk pada pertanyaan terakhir ya. Dan terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada hari ini? Baik Bu, dalam proses coaching hari ini yang saya inginkan yaitu agar coach saya dapat menemukan solusi dan juga langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, sekian ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coaching bersama teman Ibu. Baik Bu Mira, terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang Bu Mary, bagaimana kabarnya Bu Mary? Kabar baik Ibu. Mohon maaf Ibu, bisa minta waktunya sebentar Ibu? Boleh, kebetulan saya ada waktu luang. Bagaimana Bu Mary, ada yang ingin disampaikan? Ya, ini saya ingin menyampaikan sedikit permasalahan saya kepada Ibu. Tidak apa-apa ya Bu ya? Boleh, silakan Bu Mary. Begini Bu, saya punya permasalahan dengan salah seorang anak wali saya, laki-laki. Dia itu jarang masuk ke kelas untuk beberapa mata pelajaran. Memang tidak semua, tapi ada beberapa mata pelajaran yang kalau pas jam pelajaran itu dia tidak pernah masuk menurut pemberitahuan dari guru mata pelajaran tersebut. Kemudian saya pernah panggil dia sekali, dia bilang alasannya katanya dia tidak buat tugas. Tapi kalau saya telusuri juga ada beberapa laporan dari BPB, dia mengatakan bahwa anak itu sering membuli
tidak mengerjakan PR. Dan setelah ditelusuri dari guru PP bahwa anak ini juga ternyata didapati melakukan tindakan seperti memajak teman-temannya siswa lain di sekolah yang benar demikian ya. Jadi Mary, untuk anak yang sudah yang murid Mary yang tidak mau masuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas untuk beberapa bidang studi, hal apa yang sudah Mary lakukan terkait masalah tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut, adakah yang sudah dilakukan? Ya, waktu saya dilaporkan oleh beberapa mata pelajaran itu, saya pertama itu panggil si anak, kemudian saya berbicara 4 mata dengan dia. Saya tanya, kenapa kamu tidak masuk di mata pelajaran yang dia nggak masuk itu di matematika, IPA, agama. Terus saya katakan, kenapa kamu tidak mau masuk di mata pelajaran? Awalnya dia punya alasan, katanya dia jarang mau kerja tugas karena dia tidak mengerti. Kemudian katanya tugasnya terlalu banyak gitu. Jadi saya tanya itu dia punya jawaban. Jadi sejauh ini yang sudah dilakukan sama Mary terhadap siswa tersebut adalah memanggil siswa tersebut dan menanyakan alasan kenapa sampai anak tersebut tidak masuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang untuk beberapa bidang studi. Dan yang Mary dapati dari jawaban anak adalah karena beliau tidak mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh guru terlalu banyak. Baik, menurut Mary, dari langkah yang Mary sudah lakukan, apakah itu sudah maksimal atau belum? Sebenarnya belum maksimal, karena saya belum puas dengan jawabannya. Masa cuman gara-gara tidak buat tugas, katanya tugasnya terlalu banyak, jadinya dia malas masuk di dalam kelas itu. Saya mencoba menanyakan kepada guru mata pelajaran, apa benar setiap hari itu ada tugas yang diberikan? Dan ternyata guru mata pelajaran bilang katanya tidak juga gitu. Nah, dari hal yang sudah Mary sampaikan kepada guru bidang studi, kemudian gurunya mengatakan bahwa tidak memberikan tugas setiap hari, setiap waktu. Adakah langkah lain yang perlu dilakukan oleh Mary untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak tersebut agar anak tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk mata pelajaran yang sering tidak diikuti? Ya, jadi langkah yang setelah saya bertanya kepada guru mata pelajaran, kemudian mereka mengatakan bahwa tidak setiap pertemuan tidak mesti ada tugas. Saya mencoba mempelajari latar belakang keluarganya. Jadi saya pernah dulu berdua dengan dia dan saya menanyakan kepada dia tempat sekolahmu di mana, rumahmu di mana, kamu tinggal dengan siapa, lingkungan di sekitarnya bagaimana. Dan saya memang menemukan ternyata siswa saya ini dia sudah anak yatim. Dia hanya tinggal bersama dengan kakaknya 2 orang, kemudian ada adiknya 1, dan dia yatim karena mamanya sudah meninggal waktu dia kelas 4 SD. Nah, kemudian bapaknya ini kerjanya di hutan, di pabrik kayu begitu kalau tidak salah. Nah, jadi karena mungkin kurang kasih sayang, akhirnya ya itu dia sering datang ke sekolah, kemudian dia juga malas untuk datang dan malas dengan beberapa mata pelajaran itu yang sudah saya lakukan. Baik, dari yang disampaikan bahwa Mary sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya yaitu melakukan pendekatan kepada anak dengan menanyakan kepada beliau kepada anak tersebut tentang latar belakang keluarganya, dan juga menanyakan bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, menurut Mem, apakah masih ada langkah lain yang perlu dilakukan sehingga anak ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tanpa ada alasan bahwa diberikan tugas ataupun beban tugas yang begitu banyak? Apakah
apakah dengan melakukan penyelesaian ini ada pihak-pihak lain yang Mary butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, yang saya lakukan ini sekarang saya akan bertanya kepada guru mata pelajaran. Saya akan bertanya kepada guru mata pelajaran tersebut, kira-kira bagaimana anak saya ini di dalam kelasnya. Apakah di dalam kelasnya itu dia sering mengantuk, ataukah melakukan kegiatan yang lain, ataukah dia tidak konsentrasi. Jadi saya akan berbicara langsung kepada guru mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya lagi, saya ingin lebih dekat lagi. Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang Bu Mira. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat Bu. Bu Dina gimana Bu? Puji Tuhan sehat juga. Baik Ibu Dina, kita mulai ya. Pertama-tama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, Ibu sebagai Bu Dina sebagai coach ya. Iya. Dan coachnya Bu Mary Bu. Mary, oke baik. Nah, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian kita ya. Oke, apakah sudah sesuai dengan penilaian kita nantinya? Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kosi, dan bagaimana Kosi juga menanggapi akan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah tanyakan. Oke, baik Bu. Jangan lupa juga Bu ya, sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik ya. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching pagi hari ini? Baik Bu Mira, untuk coaching hari ini yang akan dikembangkan potensinya yaitu pasien atau kearifan penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan tertentu. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari coaching dari observasi ini? Baik Bu, untuk coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan tertentu. Oke, baik. Baik Ibu, kita masuk pada pertanyaan terakhir ya. Dan terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada hari ini? Baik Bu, dalam proses coaching hari ini yang saya inginkan yaitu agar coach saya dapat menemukan solusi dan juga langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, sekian ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coaching bersama teman Ibu. Baik Bu Mira, terima kasih Bu. Terima kasih.